تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkenan Engkau turunkan hidangan dari langit kepada kami yang hari turunnya akan kami rayakan sepanjang masa, baik oleh kami yang sekarang maupun yang terkemudian. Curahkanlah rizki pada kami semua, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Nabi Isa berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau hari itu diturunkan sembako dari langit, maka setiap tahun akan diadakan peringatan hari turunnya sembako. Saya tanya ibu-ibu, mana yang lebih baik sembako apa sembahyang? Mana yang lebih penting sembako apa sembahyang? Kalau suami ibu kesiangan sembahyang subuh, ibu marah apa enggak? Rek. Tapi kalau suami ibu lambat beli sembako, marah apa enggak? Kalau Kanjeng Nabi Isa berjanji akan mengadakan peringatan hari turunnya sembako, tidak mengakal ke hatiku, akan masuk akal rasional makul kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk yang di BPK ini setiap tahun mengadakan peringatan hari turunnya sembahyang. Peringatan Islam itu sebenarnya adalah memperingati hari turunnya sembahyang. Lalu kenapa tidak ada orang-orang yang tidak suka dengan peringatan? Gak usah pusing. Yang namanya peringatan itu adalah khusus bagi orang-orang yang punya ingatan. Jadi kalau siang ini para ustadz datang, para tokoh datang, para ustadz datang, jamaahnya datang, masyarakatnya datang, berarti komplek BPK orangnya masih punya ingatan. Gak sama nyobain aja. Berarti orang komplek Bapanas masih punya ingatan. Jadi kalau ada orang yang nanti peringatan bilang-bilang bid'ah, peringatan sesat, peringatan diharamkan peringatan, kita tidak usah marah, tidak usah tersinggung. Harap maklum orang itu mungkin sudah hilang. Tapi kalau panitia tidak nyiapkan kopi buat penceramah, berarti minumannya ada yang kurang, berarti panitia kurang. Nggak ngomong doang nih mah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kopi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Pagi-pagi minum kopi, siang minum jeruk, mula-mula cium pipi, akhirnya jangan jorok. Sallallahu Muhammad. Satu, perjalanan Isra Mi'raj diceritakan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat yang ke-17. Sering saya jelaskan bahwa nama-nama surat Al-Quran dan nomor urutnya itu sudah mengandung rahasia yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran, yang berarti keluarga Imran. Nomor urutnya nomor 3. Kenapa surat Ali Imran nomor 3? Karena yang namanya keluarga komponennya 3, ayah, ibu, dan di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa. An-Nisa itu artinya istri-istri atau kaum wanita. Dia dapat nomor urut yang keempat. Kenapa An-Nisa nomor keempat? Karena seorang muslim boleh punya bini sampai benar apa salah? Yang ngomong salah murtad tuh.
namanya surat Al-Maidah. Al-Maidah artinya panganan, artinya hidangan. Dia adalah surat yang nomor 5. Kenapa makanan surat yang nomor 5? Karena orang mengatakan 4 sehat, 5 Sempurna. makanya di surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Akmaltu dan atmamtu artinya sempurna, aku sempurnakan. Itu surat makanan, namanya makanan 4 sehat 5. Masuk. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Kenapa? Karena Nabi Yusuf punya saudara sebanyak 12 orang dengan dirinya sendiri. Ini ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpi 11 bintang, bulan dan matahari sujud padaku. 11 bintang adalah saudaranya, berarti 12 dengan Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf itu ada bintang di antara bintang yang 12. Makanya dicantumkan di dalam surat kedua. Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, itu dicelakakan saudaranya. Maka ada orang mengatakan kalau cilaka yang paling tidak enak namanya cilaka 2. Dan tendangan paling berbahaya itu sepak bola itu tendangan penalti 12. Benar apa benar? Nah, di dalam Al-Quran itu ada surat yang menceritakan Isra Mi'raj, yaitu surat yang ke-17. Kenapa surat yang ke-17? Karena ketika Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, pulangnya ke tanah air membawa oleh-oleh sholat 5 waktu yang berjumlah 17. Mi'raj sekali bawa oleh-oleh sholat 17 rakaat. Ini ada cerita, katanya ada orang yang Mi'rajnya 70 kali kagak bawa apa-apa. Betul? Ada yang bilang, waduh, Mi'raj 70 kali dalam sehari semalam, pulangnya kagak bawa apa-apa. Ini sebetulnya ponakan saya gitu. Gak mau tahu lagi pacarannya kok. Waktu pacarannya diantar sama Habib Lutfi, sama gua dulu, gua temen itu dia cewek sama gua. Makanya bajunya kayak Habib. Bisa. Habib Lutfi Pekalongan tuh yang antar dia sama saya tuh waktu pacaran tuh kawinan gua. Dia baik kagak ingat sama gua. Surat Isra dimulai dengan subhan. Apa itu subhana? Tasbih. Apa itu tasbih? Zikir. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan subhana, dengan zikir? Seakan Allah mengatakan, hei hamba-hambaku yang kumuliakan, yang kubanggakan, dimanapun kamu berada, kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu lakukan, senantiasa hatimu senantiasa berzikir kepadaku. Pentingnya zikir. Zikir yang mana terserah, mau zikir jahar boleh, zikir khafi juga boleh. Zikir kan dua, ada jahar, ada khafi. Apa zikir jahar? Zikir jahar itu ada suaranya. Zikir khafi tanpa suara ada rasanya. Ada jahar, ada khafi, ayat dahar, ayat nggak ada suaranya tapi ada rasanya. Alhamdulillah, Bapak Nas saat ini berzikir alhamdulillah. Kenapa ibu-ibu ini malaikat ini turun, masya Allah banyak banget di sini. Sebab Nabi pernah mengatakan innalillahi malaikatan sayyahin yajlisuna majalisa dzikri fa idza wajadu qawman yadhkuruna tadawu alamu ila jadi kau banyak hukum bi ajri hakim. Allah punya banser yang sangat banyak, Allah punya satpol PP yang sangat banyak, Allah punya polisi yang sangat banyak, Allah punya pasukan yang sangat banyak dari kalangan malaikat. Kalau sejak ini yang kumpul tidak sampai puluhan ribu orang, tapi malaikat-malaikat Allah yang turun bukan cuma puluhan ribu, bisa ratusan ribu, bisa jutaan malaikat turun di sini semuanya. Allahumma. Apa yang mereka lakukan? Mereka tugasnya memang mencari-cari majelis zikir. Malaikat kerja tuh nggak mikirin matokin lautan, nggak mikirin. Gak bikin pagar di lautan, enggak. Mereka datang di tempat ini untuk apa? Ketika ada orang yang baca Quran, mereka tenang mendengarkan. Ketika ada orang yang berzikir, mereka ikut zikiran. Ketika ada orang baca sholawat, mereka ikut sholawatan. Dan nanti di akhir acara kita berdoa, mereka semuanya mengaminkan doa-doa kita. Allahumma. Maka semua orang yang berada di tempat ini, insya Allah urusannya beres. Karena mereka ikut menjadi tim sukses. Amin ya Allah. Beda sama tim sukses caleg. Ada tim sukses caleg, maka kadang-kadang timnya sudah sukses, calegnya gagal, malas, Stres. kenapa dikerjain?
yang pertama ada maulid, kasih sambutan Isra Mi'raj, kasih sumbangan orang hajatan, dia kondangan orang, dia ngasih bantuan orang mati walaupun kagak kenal, ikut nganter ke kuburan. Giliran sudah jadi anggota DPR baru-baru nyumbang, diundang Isra Mi'raj di sini Bapenas juga tenawal-nawal, acan nggak muncul. Acat. Ada anggota DPR nggak siang ini? Nggak ada. Ada Pak Lurah nggak? Nggak ada. Ada Pak RW nggak? Ada. Ada Pak RT nggak? Ada. Makanya siapapun wakil rakyat dan pemimpin rakyat yang datang siang ini kita doakan panjang umurnya. Amin. Ya Mereka Allah. wakil rakyat yang datang cuma musim kampanye doang, mudah-mudahan pada cepat mah. Cepat mari. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Idza marartum biryadil jannati farta'u." Jika kamu melewati taman-taman surga, mampirlah kamu. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman surga itu wahai Rasulullah? Hilaku dzikri, riungan zikir. Tempat ini kata Nabi, ini adalah raudhah. Selama ini kita beranggapan bahwa yang namanya raudhah cuma di Madinah. Sekarang Ustadzah Hayatul Nufus sedang berangkat ke sana. Selama ini kita beranggapan bahwa raudhah itu cuma satu di Masjid Nabawi. Itu mah salah. Kenapa? Berarti Allah cuma pilih-pilih orang yang kaya, tidak memberikan kesempatan orang yang tidak berpunya. Rasul sendiri mengatakan di mana saja ada orang yang berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat Allah, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, membicarakan agama Allah, berdoa kepada Allah di Mekah, di Madinah, di Irak, di Yaman, di Mesir, termasuk di Bapenas ini. Ini adalah raudhah, raudhatul min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini bunga-bunga ini kelihatannya aja ini udah pada bagian-bagian ini. Ada yang daun kuning tinggal rontoknya doang, ada yang sobek tinggal habisnya doang, nungguin mati. Tapi karena berada di majelis zikir, majelis Isra Mi'raj, ini bukan bunga sembarangan. Ini adalah bunga surga. Bunga surga. Oh, bunga surga itu segar apa layu? Banyak. Segar apa layu? Kata siapa? Nggak tahu. Cintaku kepadamu Asik. tak akan pernah layu, Asik. bagaikan bunga surga Asik. yang segar selamanya. Asik. Ahai. Kamu siapa? Di antara ibu-ibu mungkin yang datang ada yang umurnya 60 tahun ada? Ada. Ada yang 60 tahun? Ada. Kita melihatnya dia orang tua, tapi sebetulnya dia adalah nenek-nenek. Tidak, karena berada di majelis zikir, beliau bukan lagi nenek-nenek. Di hadapan Allah, beliau adalah bidadari surga yang sebentar lagi masuk surga. Walaupun raudhah yang di sini cuma dewan pimpinan cabang, sebab dewan pimpinan pusatnya ada di Madinah. Tapi walaupun ini cuma dewan pimpinan cabang, kalau ibu-ibu yang kudungnya kuning mati siang ini di tempat ini, insya Allah masuk surga. Amin. Amin ya Allah. Ada kudung kuning. Ada. Malaikat lapor pada Allah. Dari manakah? Dari Bapenas. Acara apakah? Isra Mi'raj ya Allah. Siapa yang datangkan? Hamba-hambamu ya Allah. Ustadznya, pejabatnya, pemerintahnya, RT, RW-nya, jamaahnya semua datang ya Allah. Bagus ya kan ya? Bagus ya Allah ya. Cuma di mobil, tempatnya di jalanan. Apa yang mereka lakukan wahai malaikatku ya Allah, hamba-hambamu di Bapenas, ibu-ibunya semuanya berzikir menyebut asmamu. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa yang mereka minta wahai malaikatku ya Allah, hamba-hambamu masih diampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah. Aku tidak akan mengampuni orang yang tidak ikut membaca amin. Apalagi yang mereka minta wahai malaikatku ya Allah, hamba-hambamu di Bapenas minta dibebaskan dari api
paksa. Apalagi yang mereka minta, wahai malaikatku, ya Allah, hamba-hambamu di Bappenas minta dimasukkan ke dalam surga. Amin ya Allah. Memangnya orang-orang Bappenas ada potongan masuk surga malaikatku? Tidak ada. Ada. Dari mana kamu tahu mereka tidak ada potongan masuk surga malaikatku? Pengajiannya duduknya miring-miring, ada yang bawa kue tentengan banyak banget ya Allah. Dan saya lihat di belakang ada yang sibuk mondar-mandir masukin kue kantong kresek. Adakah mereka melihat surga, wahai malaikatku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Seandainya mereka melihat surga, ya Allah, pasti mereka akan histeris diceritakan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu. Saksikan hai malaikatku, itu semua orang yang sedang pengajian di jalan itu, dosa mereka semua sudah kuampuni. Amin ya Allah. Ada malaikat instruksi. Nanya apakah? Kan tidak semua orang di tempat itu berpikir menyebut asmamu. Memang ada yang lain kan? Ada ya Allah. Dari awal acara ada orang pegang kamera yang kerjanya ngincer melulu dengan nasibnya ya Allah. Allah berfirman, umul julasa'ul ladzina yashqaw bihil jalisun. Malaikat, semua orang yang kumpul di tempat itu orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka siapapun duduk di samping mereka, berdampingan dengan mereka, bareng dengan mereka, sudah tidak merugi. Walaupun gak ikut dengarkan pengajian, walaupun gak ikut baca Quran dan selawatan, sudah tidak rugi karena dosa mereka sudah kuampuni. Amin. Allahumma, Amin. Allahumma. Amin. Masya Allah, ngaji begini indah, ada yang bilang lancur, Masya Allah. Ini hebatnya zikir dan doa. Jadi majlis ini majlis ijabah dan barokah. Amin. Kalau ibu-ibu meninggal detik ini, surga sudah menunggu. Amin. Amin ya Allah. Gak apa-apa, siap benar. Belum. Enggak, gue mantan aja dah. Kadang-kadang kita menganggap enteng zikir dan doa ya Bu. Pada sejarah umat manusia dari awal sampai hari ini, semuanya ketika mereka berhadapan dengan tantangan dan rintangan, ujian, godaan, cobaan, mereka senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Betul. Gimana apa buatan? Amin. Lihat kajian Nabi Adam. Adam dan Hawa itu pengantin baru, sudah punya kebun yang luas, rumah yang megah, pakaian yang mewah, sandakan yang rezeki yang mambrah, bumi subur sarwatin amdur, gemah ripah lo jinawi ayam tenten kertora harjo, lubak libuk lo balabokan, bro di juru bro di pantau halayah di tengah. Semuanya ada. Pesan Allah cuma dua. Pertama, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Allah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di dalam surga ini. Silahkan kamu nikmati semua rezeki yang ada di dalamnya. Silahkan kamu makan yang kamu suka dan ingin kamu makan. Tapi satu pohon ini jangan kamu dekati, apalagi kamu makan. Di pagar pun lautnya jangan, itu bukan hakmu. Yang pertama. Yang kedua, inna hadza adullaka wa lizawjika fala yukhrijannakum minal jannati fatashqa. Ini setan, ini musuhmu dan istrimu, ini lawan kamu dan istrimu, ini lawan politikmu, ini rivalmu yang sudah kalah terusir ke luar negeri. Awas nanti kalau pulang ke sini, jangan sampai kamu dengarkan ucapannya, jangan berkoalisi dengan dia, bahaya, pasti kalah kamu. Tahu-tahu setan silaturahmi. Loh, memangnya setan mau silaturahmi? Setan paling rajin silaturahmi, terutama musim pilkada dan pilpres. Makanya kalau besok-besok ada pengajian, ada yang mengatakan ustadznya pilih si anu, ibu nggak usah tanggepin, nggak usah diskusi, cukup baca a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Dia datang dan kamu dapat ayatnya. Iya,
Ayatnya wala taqrabah ya. Siap. Kok kamu tahu setan? Dari YouTube. Memang setan juga pengajiannya dari YouTube. Dia ngaji pakai postingan, gak mau sama ajengan. Orang lain mah yang dewa mushaf, dia bawa WhatsApp. Makanya kalau di pengajian ada yang pegang-pegang WhatsApp, berarti orang itu kesurupan. Setan. Maksudnya apa? Saya tahu. Aku tidak boleh dekat pohon ini karena itu bahaya. Salah kan? Justru manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhan melarang kalian mendekati pohon ini, justru kalau kamu dekati pohonnya, kamu petik dan kamu makan buahnya, kamu akan jadi malaikat dan kekal di dalamnya, tidak ada impeachment, tidak ada pemakzulan sampai selesai masa jabatan. Larangan dalam biar koroh lah. Karena Adam tidak percaya, akhirnya setan sumpah wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku ini kan cuma dewan pertimbangan presiden, nasihat buat kamu dan ini aku kan penasehat presiden, ambil aja, makan aja. Karena setan bersumpah, akhirnya Adam dan Hawa tergoda. Yang makan duluan Adam apa bininya? Ya, saya tanya ibu-ibu, yang makan duluan Adam apa istrinya? Syukur kalau ngaku. Memang ibu-ibu rajin pengajian, ujung-ujungnya makan, rajin arisan, ujung-ujungnya. Di Islam Miraj nanti juga. Adam dan Hawa jatuh. Krisis sandang, krisis pangan, desintegrasi rumah tangga. Adam jatuhnya di India, Hawa jatuhnya di Jeddah. Ibu-ibu kalau kehilangan suami sedih apa tidak? Sedih. Sekarang saya tanya bapak-bapak, kalau bapak kehilangan bini sedih nggak? Bu RT bilang, bagaimana aku akan pernah merasa kehilangan? Aku masih ada konsultasi, aku main cadangan. Istrinya yang berada di Jeddah pekerjaannya cuma menangis pagi, siang, dan malam. Bukan karena pening di kepalanya, bukan luka di kakinya, bukan gores di tubuhnya. Sakitnya tuh. Sakitnya tuh. Di sini. Kangen sama suami, sementara Adam yang berada di India bukan tidak rindu dengan istrinya, bukan tidak kangen dengan kasihnya. Kangen dan rindu tentu saja, tapi kan tidak tahu alamat barunya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Masuk. Untung Adam dapat WA. Winter hangat. Kopi itu kopi. Bisa, mantap. Untung Adam dapat WA. Wahyu Allah. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Allah. Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, ia pun bertobat dan diterima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Apa yang diijazahkan Allah langsung dengan sanad mutasil, wiridan apa? Nabi Adam dapat istighfar. Rabbana ya Rabbana walana Sana. wa ilam wa tarhamna. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Adam bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lima kufartali. Ya Allah, dengan hak Muhammad kiranya kau ampunkan kesalahanku. Singkat cerita, kanjeng Nabi Adam kemudian amalkan ini wiridnya tanpa Google Map.
tanpa Sherlock, Serok. tanpa kompas, kaki Kanjeng Nabi Adam digiring dari India sampai di Jabal Rahmah bertemu dengan istrinya. Masya Allah, ini ku datang padamu segera, sambutlah kedatanganku. Kata istrinya, engkau kan juga? Iya sayang. Dari tadi abang kemana saja sih? Dari tadi juga udah nyampe, cuma kopinya kan baru datang. Ku tahu engkau lama menunggu untuk Asik. memang sengaja ku menggodamu, ingin tahu hatimu semua. Sambutlah kedatanganku, curahkan segala isi hatimu. Asik. Enak mainan. Pantesan bang, aku dari kemarin mimpi terus. Bang, mimpi apa? 3 hari aku mimpi terus. Mimpi apa? Pertemuan yang ku Impikan. impikan, Gak apa. pertemuan yang ku Ku dambakan. dambakan. Gak apa lagunya. Awang desok. Rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali hidupnya, bahagia lagi hidupnya karena baca istighfar. Ah. Makanya ibu kalau kesulitan ekonomi, ngaco suami, jangan nyalain hati-hati, sadar diri, koreksi, tobat pada Ilahi. Alhamdulillah, saya dengar ibu-ibu di Bappenas paling rajin baca istighfar ya Bu. Tidak cuma di masjid, bukan cuma di majelis, di rumah, dimanapun ibu-ibu Bappenas saya dengar rajin baca istighfar. Anak bandel di kampung jebret astagfirullahaladzim, laki orang pulang-pulang tendang pintu jebret, Astagfirullahaladzim. seorang belum bayar. Astagfirullahaladzim. Yuk kita bareng-bareng banyak istighfar. Oh, dosaku banyak, ampunan Allah jauh lebih banyak. Kesalahanku besar, Allah maha besar. Jangan putus asa. Bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antar pelajar sampai mati anak buahnya Firaun? Nyatanya diangkat jadi kalimullah. Bukankah Umar bin Khattab juga pernah mengubur hidup anak perawannya sampai mati depan matanya? Nyatanya diangkat jadi khalifahnya Rasulullah. Bukankah Robiah Adawiyah juga pelancong kenamaan yang sudah banyak langganan? Nyatanya dia akan jadi Badiatullah. Bukankah Syahada Batul Ghulam juga seorang preman, seorang bajingan, tukang bobok, tukang tarok, tungcang yang nyingsatkin androk, pemedah sendok, sok ngarojok, mus kada selep, pengojok, ngarana mau. Nyatanya dia akan jadi Badiatullah. Syaratnya apa? Kita yang punya dosa kudu tahu, punya salah kuduin, Sallallahu Muhammad. Oh, masalah. Insya Allah, jika dirimu ternoda, dunia hanya naungan makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih Lagi penyayang. kepada janganlah ragu pada betapa maha besarnya kuasa sealam semesta.
selamanya dan penyayang kepada la 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 la. Dia tukang corong terus. Sallu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya istighfar. Dosa semua. Sekarang subhana tasbih. Apa rahasia tasbih? Dua saja dosa ini. Satu kalimat tasbih itu digunakan untuk melepaskan hamba-hamba Allah yang berada dalam kegelapan hidup. Siapa yang sudah mengamalkannya? Kanjeng Nabi Yunus. Nabi Yunus itu seorang dai kondang, paling terkenal, orang yang hebat, tetapi kabur ke luar negeri, jalan-jalan naik perahu bikin partai baru. Kenapa? Kecewa dengan umatnya. 30 tahun berdakwah, yang beriman cuma 2 orang. Ini kalau pengajian siang ini yang datang 4 orang terus ngaji, mending nggak perayaan aja kira-kira ya. Ini kalau di sini ada musola isinya cuma 2 orang 20 tahun, kira-kira enakan jadi musola apa bikin warung mbak ya? Kabur ke luar negeri, dilemparkan ke dalam lautan, dimakan oleh ikan hiu. Teorinya orang yang dimakan ikan akan hancur tubuhnya, tapi tidak dengan Nabi Yunus. Kenapa? Setimun durukuno matak aji kasabkan punya jimat. Apa jimatnya? Tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni. Singkat fikirnya, pendek wiridnya, ringkas doanya, tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Maka kami perkenankan doa Yunus, kami selamatkan ia dari kegelapan hidupnya. Begitulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Yunus keluar lecet-lecet, acan, gak cecel-cecel, Acan. Kenapa? Yunus membaca tasbih dan Allah janji wa kadzalika nunjil mu'minin. Siapa saja orang yang beriman hidup dalam kegelapan membaca tasbih Nabi Yunus dijamin habis gelap terbitlah. Habis gelap terbitlah. Ada Pak RT nggak? Ada. Mana Pak RT kita? Belakang. Ada Pak RT? Ada. Masya Allah. Nih, beriman apa tidak? Beriman apa tidak? Berarti doa ini ampuh diamalkan sama Pak RT. Minggu besok ajak Pak RT ke kebun binatang Ragunan. Bawa ke kandang macan. Setelah kandang macan dibuka, seluruh warga Bappenas kompak dan serempak memberikan dorongan kepada Pak RT. Begitu masuk di dalam, Pak RT baca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Insya Allah Pak RT, insya Allah Pak RT, habis malam macannya bilang alhamdulillah. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj dimulai dengan subhana? Karena saat itu Kanjeng Nabi Muhammad sedang hidup dalam kegelapan amul husni. Istrinya yang cantik dan salihah, konglomerat yang bijaksana diambil oleh Allah. Pamannya benteng perjuangan Abu Thalib diambil oleh Allah. Gelap, tapi Rasulullah pun dalam keadaan gelap tetap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Khadijah itu salihah? Konglomerat, orang paling kaya di zamannya, pengusaha sukses, kawin sama pembantunya sendiri, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak merasa hina karena beliau tahu seorang laki-laki yang dipandang bukan hartanya, bukan cuma wajahnya, tapi ada sesuatu yang mahalnya. Wahai kaumku yang masih gadis, coba dengar nasihatku ini. Asik. Apabila mau cari suami, waspada